lagi di sesi 2 tentang logika matematika. Kita akan membahas tentang gerbang logika matematika majemuk. Oke, logika matematika majemuk tentu saja datang dari pernyataan majemuk, atau kita bisa katakan dia lebih dari satu pernyataan, dan biasanya dua. Jika lebih dari dua, maka diperlukan gabungan dari beberapa logika matematika. Kemudian pernyataan majemuk itu di dalam logika matematika itu ada 4. Yang pertama adalah disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, jadi dalam membuat pernyataan majemuk, tentu saja pernyataannya tidak tunggal, digabungkan satu sama lainnya, dan di ujungnya akan memiliki suatu arti. Jika dihubungkan dengan himpunan, kita sudah belajar himpunan, maka konjungsi itu dia karena simbolnya pun mirip irisan, ya dia ada di tengah-tengah. Namun kalau disjungsi yang simbolnya itu mirip dengan gabungan pada himpunan, maka disjungsi itu adalah keseluruhannya. Maka keseluruhan daripada disjungsi ini adalah gabungan dari dua pernyataan. Contohnya adalah ia sedang bercerita atau ia sedang memberikan pelajaran. Maka ia ini, si ia, kalau ia sedang bercerita tapi dia tidak memberikan pelajaran. Jadi kalau B dan B itu sebenarnya hampir semuanya di gerbang logika atau di pernyataan majemuk, kalau keduanya benar itu bisa dipastikan dia benar. Nah, tapi ketika ada kasus di mana ia bercerita tapi ia tidak memberikan pelajaran, dia bercerita tapi dia tidak memberikan pelajaran, maka karena di kata hubungnya anggaplah itu atau, maka dia masih dinyatakan sebagai benar. Kemudian jika misalnya ia tidak bercerita tapi dia memberikan pelajaran, maka ia itu masih, jadi pernyataan majemuk itu masih dianggap sebagai benar. Sehingga kalau di salah satu pernyataan itu ada yang benar, bisa disimpulkan dia benar. Dan ketika semuanya itu bernilai salah, maka barulah disjungsi ini memberikan nilai yang salah. Oke, jadi saya ulangi, jika disjungsi yang inklusifnya itu adalah jika satu komponennya benar, maka dia akan bernilai benar. Tapi kalau ingin bernilai salah, maka harus keduanya bernilai salah. Sebelumnya, kalau misalnya P dan Q itu dibalik menjadi Q eksklusif P, itu hasilnya tetap seperti pada tabel kebenaran ini. Jadi kalau PQ itu adalah BB, kalau dibalikin B dan B tetap. Kalau PQ itu adalah BS, dibalikin SB itu tetap sama. Tapi berbeda implikasi. Kalau saya balik Q menuju P, itu hasil daripada tabelnya menjadi B, B, S, B. Nah, ini menjadi berbeda. Sehingga implikasi itu sedikit unik dibanding logika matematika yang lain karena dia tidak berlaku kebalikan. Yang kedua itu adalah biimplikasi.
dibaca dengan jika dan hanya jika. Contohnya adalah saya akan menikah jika dan hanya jika dengan pacar saya sekarang. Artinya, ketika dia menikah dengan pacarnya sekarang, maka itu benar. Tapi misalnya dia menikah tapi bukan dengan pacarnya, atau jelas saja salah. Kemudian dia tidak menikah, padahalnya pacarnya sudah ngajak nikah. Tentu saja itu juga salah. Kemudian dia tidak menikah karena tidak dinikahkan dengan pacarnya, maka itu adalah benar. Nah, ini contoh daripada diimplikasi. Nah, kemudian ada pernyataan-pernyataan dari pernyataan majemuk ini jika dia dirubah. Jadi kalau tadi kita selalu P dan Q ya. Dan ini pernyataan yang inverse, converse, dan kontraposisi dan ingkaran itu hanya akan dibahas walaupun berlaku untuk semua logika matematika ya, berlaku untuk operasi semua logika matematika, tapi hanya dicontohkan dengan jika. Karena apa? Tadi istimewa. Jika itu tidak berlaku kebalikannya. Contoh yang saya lakukan tadi itu adalah converse. Tadi kita lakukan converse, itu ternyata berubah. Maka yang karena kalau yang lain mungkin di converse-nya tidak berubah sehingga yang lainnya kurang unik gitu untuk dibahas. Maka yang dibahas itu adalah yang implikasi. Jadi converse itu adalah aslinya P jika Q, maka kalau converse adalah Q jika P. Tapi kalau inverse itu adalah posisinya tetap, tapi kedua-duanya dinegasikan atau dinotkan atau tidak gitu ya. Jadi tidak P jika tidak Q. Ini pun hasilnya tidak akan sama. Kemudian yang kontraposisi ini adalah udah posisinya dirubah, kemudian dinotkan atau dinegasikan. Nah, untuk yang ingkaran itu adalah tidak dikurung, di dalam kurung, kemudian dinegasikan. Nah, ini pun cukup unik. Ini contoh saja di mana sekali lagi ya bahwa pernyataan-pernyataan ini dapat kita converse, inverse, kontraposisi, dan ingkaran. Maka converse dari P dan Q adalah sisinya sama panjang, maka dia bujur sangkar. Jika bukan bujur sangkar, maka sisinya tidak sama. Jika semuanya tidak sama panjang, maka ABCD bukan bujur sangkar. ABCD bujur sangkar dan semua sisinya tidak sama panjang. Nah, ini dari converse, inverse, kontraposisi, dan ingkarannya. Kemudian yang berikutnya mungkin ini yang tidak ada saya nggak tahu ya, seingat saya tidak ada di SMA, yaitu adalah kuantor. Jadi pernyataan berkuantor ialah ucapan yang jika dibubuhkan pada suatu kalimat terbuka akan dapat mengubah kalimat terbuka tersebut menjadi sebuah kalimat tertutup atau pernyataan. Jadi kuantor itu ada yang universal, ada yang khusus. Itu saling berkebalikan. Contoh misalnya, semua bilangan asli adalah bilangan bulat. Maka ini adalah kalimat tertutup yang punya nilai kebenaran yang benar. Karena untuk semua bilangan asli ada bilangan bulat. Tapi kalau dinegasikan itu menjadi seperti bilangan berkuantor yang khusus. Jadi sekurang-kurangnya ada satu bilangan asli yang bukan bilangan bulat. Nah, ini bilangan
Jadi yang universal menjadi khusus.